Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik. Polisi menangkap tersangka perampokan minimarket di Jalan Tuku Umar, Denpasar. Pembangunan jalan tol Gilimanuk Jemberana menuju Bengwi Badung akan segera dimulai dalam waktu dekat. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik. Kenaikan harga antara lain terjadi di pasar tradisional Kidul, Bangli, di mana kenaikan harga yang paling terasa terjadi pada sejumlah bumbu dapur. Cabai rawit dari Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Bawang merah yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Mungkin saya disampaikan harga cabai saat ini berapa per kilo? 45. Rp45.000 per kilo. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 35 dapat, 40 dapat. Selain cabai apalagi yang mulai kenaikan? Cabai besarnya yang naik. Berapa sekarang? Cabai besarnya 55. Dari harga berapa sebelumnya? Dari harga, tapi udah turun kan dari 90, 80, sekarang udah turun. Udah turun. Kalau bawang, Bu? Bawang ada kenaikan lagi dikit, lagi Rp2.000. Dari harga berapa, Bu? Kalau bawang kintamaninya dari harga 15 sekarang 20. Kalau bawang berbasnya itu baru naik. Berbasnya naik. 24, 25. Sementara akibat pasokan gimana, Bu? Lancar atau tersendat? Astungkara lancar. Yang mengalami kenaikan, Bu? Banyak nih, terutama gasnya naik keras sekali yang gede itu. Tadi untuk sembakonya, Bu? Tadi? Sembakonya, ini dah. Cabai, semua ya? cabai, semua naik. Harapan dari warga seperti apa? Ya dinormalkan kembali lah, biar nggak kasihan. Ekonomi masih sulit, Bu, Ya, wau juga pemulihan, buat pemulihan udah naik semua. Kasihan masyarakat kecil. Masyarakat berharap harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat karena akan menambah beban mereka di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Polisi mengawasi distribusi dan penjualan BBM bersubsidi di Karangasem untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Polres Karangasem menerjunkan sejumlah petugas untuk mengawasi pelabuhan kecil dan pelabuhan Padangbai. Polisi akan bertindak tegas jika menemukan orang yang menyalahgunakan BBM bersubsidi di tengah masyarakat. Zona kita masih zona hijau, ya, dan juga untuk antrian untuk di Karangasem khususnya tidak ada antrian yang sudah kita cek. Yang kedua juga tidak adanya, alhamdulillah untuk sekarang ini aktivitas masyarakat juga gejolak juga masih tidak ada dan landai. Ya, kita jadi sudah menginstruksikan para jajaran Kasarreskrim dengan Kapolsek untuk terutama juga untuk para pengusaha yang menggunakan BBM, sehingga agar tidak menyalahgunakan BBM yang ada yang bersubsidi. Nah, yang kedua, kita juga sudah berkoordinasi mungkin dengan instansi terkait, baik Pak Bupati, Pak Dandim, untuk nanti kita akan mengecek bersama kelangkaan BBM ini ataupun juga pasokan BBM, sehingga walaupun ada kenaikan tapi juga ada penurunan juga. Dengan kenaikan BBM ini diharapkan pasokan BBM yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem ini tetap ada dan tetap tersedia. Ya, kalau itu memang itu ada pelanggaran hukum,
akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga ini juga saya juga berharap peran serta masyarakat juga menginformasikan kepada kami apabila ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku ataupun oknum agar segera melaporkan kepada kami dan kita juga akan menindak tegas untuk perihal ini. Pemerintah telah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dan solar Rp6.800 per liter. Sebelumnya Pertalite dijual Rp7.650 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Chair of Regional Economy Working Group, Honorable Dr. David Permai. Pertemuan keempat kelompok kerja ekonomi digital di Nusa Dua Badung berakhir akhir pekan lalu. Pertemuan ini mencapai kesepakatan penting untuk melengkapi komunike paket Bali pada KTT G20 November 2022 mendatang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam 2 dokumen yang berisikan hal-hal substantif pada 3 isu prioritas, yakni konektivitas digital pasca pandemi COVID-19, kecakapan dan literasi digital, serta aliran data gratis dengan kepercayaan. Sedangkan dokumen lainnya berisi rangkuman mengenai pembahasan para delegasi soal dinamika ekonomi digital saat ini. Kami telah menggelar 4 pertemuan sebagai upaya untuk mendiskusikan langkah-langkah bersama di antara negara-negara G20 atas 3 isu prioritas DEWG tahun ini, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kedua, kecakapan dan literasi digital. Ketiga, data free flow with trust dan cross-border data flow. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari 26 negara di dunia, beberapa perwakilan organisasi internasional. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para akademisi dari Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan melaporkan dari Badung.